Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Syarifah Dina Sugianto, mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan nomor NIM 202315500044. Di sini saya mendapat tugas ujian tengah semester TS di mata kuliah AIK 3 untuk membuat video tentang tema Muhammadiyah yang saya kenal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pemahaman saya selama mengikuti mata kuliah AIK 3 ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Muhammadiyah yang saya kenal. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi ini dikenal sebagai gerakan Islam modernis yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta memajukan umat dalam berbagai bidang kehidupan. Beberapa ciri khas Muhammadiyah yang kita kenal, yakni yang pertama, pemurnian ajaran Islam, yakni Muhammadiyah menekankan pentingnya membersihkan praktik agama dari unsur bid'ah, khurafat, dan tahayul. Fokusnya adalah kembali pada ajaran Islam yang autentik. Yang kedua, yakni kemandirian dan kepedulian sosial. Di Muhammadiyah aktif membangun sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai layanan sosial yang lainnya, mencerminkan semangat kepedulian terhadap masyarakat di sekitar. Dan yang ketiga, pendidikan progresif. Di Muhammadiyah dikenal dengan kontribusinya dalam dunia pendidikan, mendirikan ribuan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Tujuannya adalah untuk mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Dan yang keempat, yakni tidak berafiliasi politik. Di Muhammadiyah berusaha menjaga independensinya dari partai politik, namun anggotanya didorong untuk aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan berkontribusi dalam kebijakan publik. Yang kelima, prinsip moderasi. Di Muhammadiyah mempromosikan Islam yang moderat dan tidak ekstrim, dengan pendekatan yang mengedepankan rasionalitas dan dialog. Dengan prinsip beramar ma'ruf nahi mungkar, kemuhammadiyaan terus berperan sebagai agen perubahan dalam berbagai bidang, baik agama, sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Ajaran dan gerakan kemuhammadiyaan berfokus pada kemajuan umat dan persatuan bangsa. Oke. Baik, selanjutnya saya juga akan menyampaikan sedikit tentang pemahaman saya selama mengikuti materi AIK 3 di kelas karyawan pendidikan agama Islam. Kuliah AIK 3 ini diampu oleh Ustadz Ahmad Nubail MA. Dan adapun sebelum masuk di mata kuliah AIK 3 ini, dimulai Ustadz Ahmad Nubail memberikan LKM atau lembar kerja mahasiswa agar mahasiswa dapat mengetahui apa yang dibahas dalam pertemuan saat ini. Nah, mata kuliah AIK 3 ini di kelas karyawan sudah berjalan sebanyak 6 kali pertemuan, yakni yang pada pertemuan pertama menjelaskan tentang materi tentang kemajuan dan kemunduran peradaban Islam serta pemurnian dan pembaharu. Yang kedua, menjelaskan tentang asal-usul proses masuknya Islam serta dakwah Islam di Nusantara. Pertemuan yang ketiga yakni menjelaskan tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah serta profil dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang keempat yakni pertemuan yang menjelaskan tentang matan dan keyakinan dan cita-cita hidup kemuhammadiyaan. Selanjutnya, pertemuan yang kelima menjelaskan tentang amal usaha Muhammadiyah.
Dan yang terakhir, pertemuan yang keenam menjelaskan tentang materi identitas dan asas Muhammadiyah, seperti contohnya AD atau ART Muhammadiyah. Nah, selanjutnya terkait materi pertama, saya memahami bahwa peradaban Islam dari masa ke masa itu mengalami kemajuan dan kemunduran. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, salah satunya yakni pada fase Madinah yang mengalami kemajuan dengan adanya Masjid Nabawi, dan adapun kemunduran dengan adanya pengkhianatan kaum kaum Yahudi di Madinah. Lalu dijelaskan juga tentang peninggalan peradaban Islam, yang salah satunya pada dinasti Abbasiyah, yang peninggalannya berupa Kubah Batu atau sering disebut dengan Masjid Kubah Batu, yang menjadi pengingat sebagai tempat naiknya Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan masih banyak lagi peninggalan peradaban Islam. Dijelaskan juga tentang 4 tokoh pembaharu, yakni yang pertama Muhammad Abduh, yang kedua Rashid Ridha, yang ketiga Jamaluddin Al-Afghani, dan keempat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya materi yang kedua yakni memahami tentang adanya 3 teori. Yang pertama 3 teori pada masa proses masuknya Islam di Nusantara, yakni yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Madinah. Nah, salah satu di antara ketiga ini, yang pertama teori Gujarat menjelaskan tentang bahwa Islam bisa menyebar luas melalui jalur perdagangan. Lalu dijelaskan juga tentang kebijakan penjajahan Jepang, Belanda, dan Portugis terhadap proses berkembangnya agama Islam di Nusantara. Pada materi ketiga, saya memahami kondisi keagamaan dan sosial di Yogyakarta pada abad ke-19. Lalu dijelaskan pula peristiwa penting kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan, mulai dari latar belakang keluarga, aktivitas haji dan menikah, serta faktor internal dan eksternal pendirian Muhammadiyah. Selanjutnya materi keempat yakni memahami tentang karakter dan strategi dakwah. Ada 3 tokoh Muhammadiyah, yakni yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua A.R. Fakhruddin, yang ketiga Kiai Haji Mas Mansur. Selanjutnya juga dijelaskan pada tentang lahirnya kepribadian Muhammadiyah dan manhaj gerakan Muhammadiyah, serta taswir jilbab di Muhammadiyah. Terkait materi kelima, saya memahami juga tentang beberapa amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah, panti asuhan, masjid, rumah sakit, lembaga ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, materi ini akan berhubungan dengan proyek saya di salah satu sekolah Muhammadiyah Surabaya, yang nantinya akan saya observasi. Dan untuk materi yang keenam, memahami tentang anggaran dasar dan rumah tangga Muhammadiyah, dan dijelaskan juga bagian struktur dan keanggotaan Muhammadiyah yang terdiri dari lembaga Muhammadiyah. Contohnya dari lembaga Muhammadiyah yakni pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan dan jamaah Muhammadiyah. Lalu ada pembantu pimpinan persyarikatan, yaitu majelis dan lembaga. Contoh majelis yakni seperti pendidikan kader, majelis tarjih dan tajdid, serta majelis tabligh. Dan untuk contoh lembaganya yaitu lembaga penanganan bencana, serta lembaga zakat, infak, dan sodako. Lalu di Muhammadiyah juga ada organisasi otonom, yakni Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Ikatan Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Waton, dan Tapak Suci. Demikian penjelasan dari materi yang saya pahami selama pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 di mata kuliah IK 3 ini. Dan untuk pengalaman hidup saya tidak pernah ikut dalam organisasi di Muhammadiyah. Saya mulai belajar Muhammadiyah ini ketika masuk di perkuliahan semester 1 hingga sekarang.
Demikian penjelasan tentang Muhammadiyah yang saya kenal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.